Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Hari ini, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, membuat Qin Kue Kuan merasa tekanan yang berat. Wajah cantik Kue Kuan berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih keras kepala dan sama sekali tidak mau menyerah. Melihat perilakunya, Chu Kuan-seng menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, aku akan memaksanya masuk. Dia menghentakkan kakinya di udara dan cahaya merah darah menyambar. Kekuatan naga yang bergejolak mengalir deras melalui anggota tubuh dan tulangnya. Ia bergerak dan dalam sekejap ia muncul di hadapan Qin Kue Kuan. Tanpa ragu, cahaya hitam menyambar telapak tangannya, berubah menjadi tombak besi hitam. Qin Kue Kuan akhirnya bergerak. Ia melambaikan tangannya pelan dan cahaya perak kebermekaran langsung berubah menjadi pita-pita perak yang melesat keluar. Langsung berkumpul, kemudian membentuk bola perak raksasa. Tombak besi hitam itu jatuh, lalu menghantam bola perak itu dengan keras. Seketika gelombang kekuatan meletus membuat bola perak itu terbelah menjadi dua. Rusak. Kilatan tajam melintas di mata Chu Kuan-seng saat dia memutar tombak di tangannya. Cahaya tombak yang tajam menyapu, bagaikan ribuan bilah tajam yang melesat ke dalam bola perak. Ledakan keras terus bergema, dan bola perak itu meledak, mengirimkan gelombang udara yang bergejolak. Sementara itu, tombak besi hitam itu melesat menembus puing-puing, langsung mengarah ke arah Qin Kue Kuan di belakangnya. Wajah cantik Qin Kue Kuan berubah. Dia bahkan tidak bisa menghalangi satupun gerakan dari lawan. Cari perak kristal misterius. Dengan lambaian tangannya, cahaya perak mengembun, lalu berubah menjadi jarum-jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Jarum-jarum itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, seolah mampu menembus segalanya. Saat berikutnya, jarum-jarum perak melesat dari depannya dan langsung mengenai tombak besi hitam itu. Chu Kuan-seng tampak tetap tenang. Ia mengayunkan tombak besi hitam itu di tangannya dan dengan mudah menepis jarum perak kristal hitam itu. Meskipun kekuatan Qin Kue Kuan mengejutkannya, kekuatannya masih sedikit tertinggal dari para penatua tertinggi seperti Gu Yanke yang telah memasuki ranah Ying yang tingkat 9 lebih lama. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapinya. Tombak besi hitam itu yang berhasil melepaskan diri dari jarum perak kristal hitam dan langsung berhenti hanya beberapa inci dari leher Qin Kue Kuan sebelum dia sempat melawannya. Energi tombak yang tajam terpancar darinya, meningkatkan jejak darah tipis di leher Qin Kue Kuan yang seputih salju. Merasakan sakit yang menyengat di lehernya, tubuh halus Qin Kue Kuan langsung menegang dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa betapa tajamnya tombak itu, dan tombak itu dapat dengan mudah memotong tenggorokannya. Setelah menatap Chu Kuan-seng untuk waktu yang lama, mata Qin Kue Kuan menjadi sedikit basah, tetapi dia masih keras kepala dan memaksakan diri untuk menghentikan tetesan air mata itu dan perlahan-lahan menutup matanya. Musuhnya terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki energi untuk melawan. Tampaknya kehancuran istana dewa dan iblis mereka tidak dapat dihentikan. Memikirkan hal ini,
perasaan putus asa muncul dalam hatinya, menyebabkan tubuh halusnya sedikit gemetar. Tidak jauh dari sana, Ratu Feng menyaksikan semua ini. Lalu dia melirik mereka berdua dengan mata indahnya. Tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir merahnya. Seperti kata pepatah, orang yang melihat dari dekat akan melihat lebih jelas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria itu sama sekali tidak berminat membunuhnya? Kalau tidak, dia tidak akan berhenti menembak tadi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sudut bibirnya sedikit terangkat dengan senyum tipis di wajahnya. Namun entah kenapa hatinya tidak sebahagia kelihatannya. Malah muncul rasa cemburu. Apakah istana dewa dan iblis begitu penting untukmu? Chou Kuang-seng menatap wajah cantik itu yang matanya sedang matanya terpejam. Mendengar kata-katanya, bulu mata King Kue Kuan sedikit bergetar, tetapi ia tidak membuka matanya. Ia hanya berkata dengan wajah sedih, "Ini adalah rumahku, bagaimana menurutmu?" Chou Kuang-seng langsung terdiam. Ia tidak menyangka istana dewa dan iblis begitu penting bagi King Kue Kuan. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, baik di kehidupannya sebelumnya maupun di kehidupan saat ini, orang-orang dari istana dewa dan iblis yang ia temui tidak memiliki semangat untuk membela istana dewa dan iblis dengan nyawa mereka. Hal ini terbukti dari kekalahan istana dewa dan iblis pada hari itu. Dan semua orang melarikan diri ke segala arah. Penyebab semua ini seharusnya adalah gaya Qin Ao Tian yang kejam dalam melakukan segala sesuatu. Cepat lakukan. Jika aku bisa selamat hari ini, aku pasti akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Wajah King Kue Kuan terlihat pucat dan pikirannya dipenuhi tekad. Chou Kuang-seng merasakan gelombang amarah yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Tetapi ia berhasil menahannya. Ia menatap King Kue Kuan dengan tatapan dingin untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, tombak besi di tangannya bergetar. Dan ribuan sinar tombak melesat keluar. Cahaya tombak itu melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuh King Kue Kuan. Seakan-akan membentuk semacam kurungan, menekan seluruh kekuatannya kembali ke dalam tubuhnya. "Kamu?" King Kue Kuan membuka matanya lalu menatap Chou Kuang-seng. Setelah menyadari perubahan pada tubuhnya, wajah cantiknya pun berubah. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Kenapa dia tidak membunuhnya? Chou Kuang-seng mengabaikannya, lalu mengalihkan pandangannya ke pelayan tua di belakangnya. Ia berkata dengan acuh, "Bawa nona mudamu pergi, dan jangan biarkan aku melihatnya lagi." Mendengar ini, wajah pelayan tua itu berseri-seri karena gembira. Ia tidak pernah ingin melihat nona muda itu bertarung sampai mati. Karena itu berarti garis keturunan terakhir istana dewa dan iblis mereka akan musnah. "Nona, ayo pergi." Dia berjalan ke depan saat berkata kepada King Kue Kuan. King Kue Kuan memasang ekspresi keras kepalanya di wajahnya. Ia menggertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Wanita bodoh ini. Chou Kuang-seng mengumpat dalam hati. Ia sungguh tak tega membunuh King Kue Kuan. Karena tidak ada dendam mendalam di antara mereka berdua. Setidaknya itulah yang ada di pikirannya. "Kenapa kamu tidak membawa nona mudamu?" Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah. Mendengar hal ini, seluruh tubuh pelayan tua itu gemetar. Ia menggertakkan gigi lalu berkata, "Nona, maafkan saya." Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan keberadaan King Kue Kuan. Dan dengan paksa membawanya pergi dari sini. "Lepaskan aku." King Kue Kuan terus meronta, namun kekuatannya tersegel sementara.
Jadi bagaimana dia bisa melepaskan diri? Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia dibawa pergi oleh pelayan tua itu. Chu Kuang-seng melihat ke arah Qin Kue Kuan pergi dan baru mengalihkan pandangannya hingga sosok itu perlahan menghilang di langit. Kau sangat akrab dengan Nona King. Ratu Feng tiba-tiba datang menoleh untuk menatapnya. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Lalu mengapa kamu tidak membunuh orang itu? Ratu Feng bertanya tanpa sadar. Namun, begitu ia mengatakan ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dan ketika ia ingin menariknya kembali, itu sudah terlambat. Wajah Chu Kuang-seng sedikit membeku. Ini, ia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Untuk sesaat, suasana terasa agak beku. Keduanya terasa sangat tidak wajar. Suasana menjadi agak canggung. Chu Kuang-seng terbatuk untuk menghilangkan rasa canggungnya. Lalu bergegas menuju istana dewa dan iblis sambil tersenyum licik. Ada begitu banyak harta di sini. Ayo kita masuk untuk melihat-lihat dulu. Mendengar ini, Ratu Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya. Lalu kemudian mengikutinya. Di dalam istana dewa dan iblis, kini kosong dan tidak ada sosok manusia. Dua berkas cahaya menerobos dari udara, lalu mendarat di ruang yang tenang ini. Apakah ini bagian dalam istana dewa dan iblis? Chu Kuang-seng melihat sekelilingnya, semburan keterkejutan terpancar di wajahnya. Tempat ini dulunya adalah tempat paling misterius di seluruh benua dewa dan iblis. Setiap perintah yang dikeluarkan dari sana cukup untuk menciptakan gelombang di benua dewa dan iblis. Kurasa ibu kota kekaisaran dinasti Su Feng akan dipindah di sini di masa depan. Chu Kuang-seng menoleh ke arah Ratu Feng di sampingnya saat berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Ratu Feng tersenyum dan berkata dengan suara manis. Dinasti Su Feng diselamatkan oleh Tuan Muda Chu. Jadi, kami tentu akan menaati Anda dalam segala hal. Suaranya sangat lembut dengan sedikit pesona. Dengan manis serta sangat menyenangkan di telinga. Chu Kuang-seng menatapnya dengan aneh. Mengapa sikap wanita ini menjadi sedikit aneh? Melihat tatapan anehnya, wajah cantik Ratu Feng langsung memerah. Dan dia juga merasa bahwa nada bicaranya barusan memiliki makna yang tidak biasa. Apa yang kau lihat? Dia memutar mata genitnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Chu Kuang-seng mengangkat bahu dan mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Wanita memang aneh. Setelah beberapa saat, dia tampak memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi langsung serius. Aku akan kembali dan meyakinkan penduduk asli itu untuk tinggal. Dan membantumu mengelola benua dewa dan iblis. Mengelola? Ratu Feng mengangkat alisnya dan menatapnya. Apakah kamu akan segera pergi? Chu Kuang-seng mengangguk saat berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke wilayah suci untuk beberapa urusan. Dengan bantuan penduduk asli di masa depan, kekhawatiranmu akan berkurang saat menyatukan benua dewa dan iblis. Aku yakin tidak akan ada yang datang untuk membuat masalah. Ekspresi Ratu Feng agak muram. Ia bersenandung, mengangkat rambut hitam ke dekat telinganya. Benua dewa dan iblis ini milikmu. Saat kau kembali, aku akan mengembalikannya kepadamu. Chu Kuang-seng menggelengkan kepala sedikit dan tidak bisa menahan senyum.
Ia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Melihat perilakunya, Ratu Feng menjadi salah paham. Hatinya mencelos dan dia bertanya dengan gugup, "Kau tidak berencana untuk kembali?" Cu Kuanseng tertegun sejenak lalu menggelengkan kepala. "Tidak, maksudku, meskipun aku kembali, kau tidak perlu mengembalikan benua dewa dan iblis. Karena hal-hal ini membuatku pusing dan aku tidak tertarik." Mendengar ini, Ratu Feng menghela nafas lega saat berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan mengurus benua dewa dan iblis ini untukmu. Kapanpun kau menginginkannya, aku akan mengembalikannya kepadamu." Mendengar ini, Cu Kuanseng meliriknya. Dengan lengkungan menggoda muncul di sudut mulutnya. "Benua dewa dan iblis ini seperti kue besar. Jika suatu saat aku menginginkannya, bagaimana jika kau enggan melepaskannya?" Mata Ratu Feng seindah air. Ia meliriknya dan berkata dengan suara yang menawan, "Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika itu benar-benar terjadi, seperti yang dikatakan Tuan Mudacu, maka kau pasti bisa. Tapi, Tuan Muda, Anda mungkin tidak akan rela melepaskannya, kan?" Dia mengangkat bibir merahnya saat berkata dengan senyum manis, "Aku tidak tahu apakah karena tidak ada orang lain di sini, tetapi dibandingkan dengan sikapnya yang selalu menahan diri, Ratu Feng sekarang tampak jauh lebih santai." Cu Kuanseng terbatuk kering, tidak sanggup menahan tatapan tajam itu dan hanya bisa memalingkan mukanya. Aura dewasa yang terpancar dari wanita ini tak tertandingi oleh gadis-gadis muda pada umumnya. Pesona seperti itu adalah hasil dari curah hujan bertahun-tahun, bagaikan buah yang matang, bening, dan berair yang menggugah imajinasi. Ayo, kita masuk lebih dalam untuk melihat. Menyadari suasana agak canggung, Cu Kuanseng melangkah maju. Melihat tingkahnya, Ratu Feng tersenyum, dan kilatan cahaya melintas di matanya yang berair. Saat berikutnya, Cu Kuanseng menyadari ada sesosok tubuh lembut dan halus menghambur ke dalam pelukannya, menyebabkan tubuhnya menegang sesaat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sentuhan hangat dan lembut di samping telinganya. Dan kata-kata yang manis dan lembut masuk ke telinganya. "Tuan muda, ayo pergi." Cu Kuanseng tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang lembut Ratu Feng. Lalu berjalan menuju kedalaman dewa istana dewa dan iblis. Sepanjang jalan, Ratu Feng menyandarkan kepalanya padanya. Menghirup nafas hangatnya, hatinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia selalu menjadi orang yang bisa diandalkan. Selalu memikul seluruh dinasti Su Feng di pundaknya. Berhari-hari dan bermalam-malam, ia tidak pernah benar-benar merasa tenang. Terus-menerus mengkhawatirkan berbagai hal. Dan sekarang, dia akhirnya bisa melepaskan semua beban di hatinya dan menikmati kedamaian pikiran yang memabukkan ini. Seolah merasakan perubahan suasana hatinya, Cu Kuanseng mengulurkan tangan lalu menyentuh wajahnya yang selembut batu giok, lalu berbisik di telinganya, "Jangan khawatir, Ratu. Setelah beberapa hal terselesaikan, aku tidak akan membiarkanmu merasa lelah lagi." Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti apa yang dipikirkan Ratu Feng, dia akan menjadi orang bodoh. Namun, ada beberapa hal yang harus dia selesaikan, dan dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ratu Feng bersenandung lembut, senyum lembut tersungging di wajahnya. Di sini, ia tidak perlu khawatir tentang apapun.
Ia sungguh ingin merasakan perasaan ini selamanya. Lalu dia mengangkat matanya yang lembut dan berbisik, "Nama asliku adalah Feng Qing'er." "Feng Qing'er?" Cukuang Seng tersenyum tipis. Kata Qing'er kedengarannya sangat bagus. Ratu Feng tersenyum manis dan mencodongkan kepalanya lebih dekat kepadanya. "Mulai sekarang, hanya kamu yang tahu bahwa namaku Qing'er. Dan hanya kamu yang boleh memanggilku Qing'er." Cukuang Seng mengangguk sedikit, lalu menggendong Ratu Feng di tangannya dan berjalan maju. Sepanjang jalan, keduanya relatif diam. Tetapi ada kehangatan samar yang mengalir di antaranya satu sama lain, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Selama bertahun-tahun, Ratu Feng tidak pernah merasa tenang. Begitu pula dia. Oleh karena itu, ia sangat mendambakan dan menghargai ketenangan semacam ini. Ketika ia tiba di sini, dia dapat melupakan sejenak segala hal di dunia luar. Setengah jam kemudian, kita seharusnya sudah sampai di sana. Cukuang Seng berhenti saat melihat ke depan. Dalam pandangannya, sebuah pintu gelap tertutup rapat, dan suasana tenang menyebar diam-diam. Paviliun harta karun. Mata Ratu Feng berkedip, lalu mendarat di puncak gerbang. Di sana, 3 karakter besar berwarna ungu kemasan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Disinilah harta karun istana dewa dan iblis disimpan. Selama bertahun-tahun, istana dewa dan iblis telah mengumpulkan banyak harta karun. Lalu mereka menyimpannya di sini. Siapa yang tidak akan gembira saat melihat harta karun dari sekte teratas super benua? Ketemu? Cukuang Seng tersenyum tipis. Ia menatap 3 kata paviliun harta karun dengan mata berapi-api. "Saya harap dapat menemukan sesuatu yang memuaskan di sini. Terima kasih."